Welcome back di Caping Channel. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diberi komentar setiap videonya. Thank you semuanya ya. Halo semuanya, jumpa lagi di Caping Channel. Kali ini gue udah lama nggak upload konten podcast. Kali ini gue mau bikin podcast juga. Di sini bareng masih sama gue dengan Caping dan ada teman gue juga sekarang. Kali ini ada Yahya namanya. Halo, Jadi nama gue Yahya. Ya, konten kali ini gue nggak mau podcast gue ngebahas tentang lu. Gue nggak mau ini. Gue mau yang sesuatu yang berbeda. Iya. Podcast kali ini apa ya kira-kira yang nama yang bagus ya untuk podcast kali ini? Konten apa ya? Sekarang paling yang ngetren COVID, Bang. COVID ya. Iya. Lagi COVID ya. Kita bikin nama aja ya. Konten kali ini kita kasih nama ini ya. Posyandu. Posyandu. Apa tuh Posyandu? Podcast Canda Terpadu. Aja Keren keren ya. Keren lah ya. Keren lah ya. Boleh. Iya, jadi pokoknya gue berpikir gue mau bikin konten podcast nih. Gitu. Jadi mungkin kali ini kita ada konten terbaru namanya Posyandu, Podcast Canda Terpadu. Podcast Canda Terpadu. Terpadu ya. Oke. Jadi materi kali ini kita akan ngebahas tentang masalah COVID-19. Yang dimana sampai saat ini ya lu semua tahu lah ya, COVID-19 ini masih tinggi ya. Masih tinggi banget. Dan terus bertambah sih setiap hari. Terus bertambah tiap harinya. Jadi oh iya, by the way, kenapa gue nggak pakai masker kali ini? Yahya juga lu nggak pakai masker? Iya. Kenapa tuh? Tapi tenang aja. Gue udah di terakhir tes tes rapid test udah. Rapid test udah dan hasilnya reaktif. Gue pun udah tes swab antigen ya. Swab antigen dan hasilnya juga negatif. Lu juga sama ya? Kalau gue sebelumnya udah swab negatif. Terakhir paling terbaru sih rapid test. Hasilnya negatif. Sama, negatif juga. Sama. Jadi masih aman ya. Kita juga social distancing ya. Iya. Saat ini beda 1 meter. Gua nggak ada kedekatan nih kali ini malah. Jadi Indonesia masih tinggi COVID-nya. Penderita saat ini ada berapa ya? Kalau nggak salah ya. Yang positif di apa nih? Asia Tenggara. Indonesia deh. Kita se-Indonesia. Kita googling aja ya. Kita cari informasi ya. Kira-kira berapa ya? Tadi sih infonya 900 ribuan. 900 ribu. Iya, itu yang 900 ribu. positif. Kasus positif. 900 ribu. Yang terkena itu kasusnya untuk yang sembuhnya 700. Oke. Yang meninggalnya infonya 20 ribuan. 20 ribu meninggal. Nah, lu bayangin 20 ribu. Yang sembuh 900. Iya. Perbandingannya jauh banget. Jadi gua informasi balik lagi ke teman-teman. Kalau ngomongin turut berduka ya kita turut berduka atas musibah ini ya. Jadi benar-benar 20 ribu orang yang meninggal cuman gara-gara COVID-19. Tapi gue percaya. Jadi gini, gue percaya sama Allah. Karena baik lagi agama masing-masing. Atau lebih secara gambar umumnya Tuhan lah ya. Tuhan menciptakan penyakit, nggak mungkin nggak ada obatnya. Betul. Gue masih percaya soal itu. Gue masih percaya. Jadi mungkin emang butuh waktu aja. Kita butuh kesabaran juga. Iya benar. Sampai benar-benar nunggu obatnya ada. Emang dari pihak berbagai medis dari setiap negara pun lagi berusaha juga biar menemukan obatnya. Ya mungkin belakangan kali ini kita tahu ada vaksin. Ada vaksin yang dimana untuk mencegah. Vaksin itu lebih mencegah ya. Tapi sekarang nih pro kontra nih. Apa gimana? Vaksinnya tuh pro kontra. Jadi ada yang vaksin Sinovac dari Cina. Ada yang Pfizer ya dari Jerman. Nah, jadi menurut di googling sih kalau Pfizer itu lebih lebih ampuh, cuman ada dampaknya. Oke, ada dampaknya. Kalau Sinovac itu efek sembuhnya minimum, cuman untuk dampaknya juga sedikit, jadi efek sampingnya sedikit. Nah, itu masih pro kontra. Jadi ada plus dan minusnya. Nah, gitu. Ya, gue sebagai warga negara baik yang mana apa yang dianjurkan pemerintah, iya pasti gue ikutin. Kalau emang itu terbaik ya, gue saranin begini. Gue nggak ngerti, gue bukan ahli medis. Betul. Gue bukan ahlinya dalam mengetahui tentang soal vaksin.
balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita percaya dan yakin emang itu bisa mengobati, ya kenapa enggak? Kita bayangin begini, 20.000 bukan nyawa yang kecil gitu loh. Betul. 20.000 cuma gara-gara satu kasus corona ini. Makanya jadi gue balik lagi ke ya kalau semua, gue nggak memaksakan ya penilaian kalian masing-masing lah ya. Ya kalau kalian punya pendapat silakan tulis di komentar ini aja, jadi biar orang-orang tahu juga masing-masing kayak gimana sih. Kalau gue ya apa yang terbaik insya Allah ya gue jalanin. Betul. Itu aja, karena gue masih percaya pasti ada obatnya. Betul. Selain kita berdoa sih, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita harus ikhtiar. Pasti ikhtiar dari obat, dari perilaku kita sendiri juga penting banget. Betul. Penting banget. Gue saranin masker kita selalu pakai masker, itu penting. Jangan pernah gue gini ya. Yahya datang ke tempat gue ini karena gue udah tahu, karena gue sering sama Yahya juga, jadi dia udah ada rapid test negatif semuanya. Gue datang sini, gue semprot desinfektan, benar-benar pure, gue semprot desinfektan ke dia, biar steril juga, nggak ada kuman, hand sanitizer tetap istilahnya gitu kan. Kenapa kita nggak pakai masker kali ini ya? Biar suara jelas juga sih sebenarnya ya, faktor konten juga. Tapi kalau di luar rumah pun, gue keluar rumah gue pakai masker. Wajib pakai masker. Cuci tangan gue saranin buat lu semua, jangan sebentar tapi yang agak lama. Pakai sabun yang antibakteri lah ya. Banyak lah, udah banyak, mau sabun batang, sabun cair yang antibakteri gitu, dirutinin. Betul. Insya Allah kalian semua pasti bakal terjaga kok gitu. Kalau emang kita selagi peduli disiplin sama protokol, kita pasti aman kok. Minimal setiap habis pulang lah dari, misalnya kita keluar terus pulang lagi, itu kita cuci tangan. Iya. Seminimal itu loh. Enggak, bini gue lebih parah. Bini gue kalau gue habis pergi-pergian, mau pulang kerja mau apa, yang tolong ya, mohon yang gitu. Kalau habis dari mana-mana langsung mandi gitu, buka semua pakaian langsung mandi. Tuh bini gue. Jadi gue belum pulang, gue masih kerja pun gue langsung di WA kayak gitu. Gue sama bini gue langsung dikasih kirim pesan, langsung mandi gitu. Aku mau pokoknya kalau nggak mandi gak usah tidur bareng. Nah, gila bini gue ya, saking dia iya, bagi gue lelaki apa sih gitu. Cuman ya gue balik lagi, demi kesehatan bagi gue, demi keluarga juga, ya belum lagi ya gue tahu sih, apalagi saat ini bini gue lagi hamil ya. Iya, hamil berapa bulan Bang? Udah 3 bulan sih. Jadi doain aja ya. Minta doanya teman-teman biar lahirannya lancar, ibu dan anaknya selamat. Mudah-mudahan nggak dibawa ke rumah sakit lah, cukup bidan lah ya, lahir dengan normal lah ya. Amin mudah-mudahan. Ya ngomongin COVID, udah lama. COVID ini udah lama banget. Bukan kasus baru yang sebulan 2 bulan ini. Maret nanti mungkin anniversary ya. Anjir ya. Anniversary. Ada anniversary. Iya, 1 tahun itu. Makin seneng tuh corona. Makin seneng ya. Dirayain. Gue demen kayak gitu ya. Makin seneng corona ini dirayain. Jadi gimana ya? Udah lama banget dan gue pengen tahu nih pengalaman sih, lebih sharing ke pengalaman. Oke. Jadi gini ya, corona ini kita udah tahu udah lama banget. Udah hampir ya, hampir 1 tahun. Setiap orang punya pengalaman masing-masing. Ada suka dan nggak mungkin suka. Kalau suka nggak mungkin, penyakit suka nggak mungkin, pasti banyak orang merasakan dukanya. Walaupun ada sedikit sukanya. Oke, iya, gue paham. Nanti kita bahas. Gue paham sukanya, sukanya gitu. Tapi ya kalau gue pribadi lebih banyak ngerasain dukanya. Pasti. Iya. Jadi setiap orang punya pengalaman berbeda-beda tentang corona ini. Gue sedikitnya bertanya tentang ya. Tentang lu lah ya. Apa yang lu alamin dampak dari corona ini, dari sebelum lu corona, sebelum corona ada sampai sekarang corona ada? Ya, sebelum corona sih normal ya. Normal, hidup aktivitas tuh normal. Normal, kita kemana-mana enak, nggak usah pakai masker, nggak pengap. Nah, masuk corona bulan Maret kalau nggak salah. Nah, pasien pertama di Depok. Pasien pertama, maksudnya? Suspek pertama
suspek pertama di Depok yang dibawa ke rumah sakit Sunter. Nah itu keluar tuh, posisi lagi kerja di daerah Kerawang, tapi lagi ada pendidikan di Jakarta. Udah ada gencar-gencarnya tuh. Karena kan di Cina juga udah parah kan, udah sampai lockdown. Berarti emang di Cina emang udah ada. Udah ada. Lockdown. Cina udah lockdown, cuman Indonesia kan waktu itu masih belum. Baru satu. Di Depok. Nah itu udah wanti-wanti tuh, kita jaga diri, jaga kebersihan. Kalau misalnya ada nggak enak-enak badan, mendingan pulang. Walaupun waktu itu masih satu. Jadi, belum ada jaga jarak, belum ada PSBB. Terus jadi dampaknya apa ke lu kira-kira? Dampaknya ke gua sih di kerjaan ya. Di kerjaan. Nah setelah itu kan suspek pertama nyebar tuh. Wah, siapa aja yang dia datangin, kemana aja. Nah mulai jadi gini loh, kalau di kerjaan mungkin banyak yang bertanya, lu pernah keluar kota apa gimana? Udah mulai ditanya kayak gitu. Udah. Karena yang gue tahu kan pas belakangan ini ya, mulai PSBB, pernah kunjungan keluar kota, luar negeri dan lain-lain. Ternyata udah lama juga itu. Udah lama. Nah sempat kan kerja di keluar kota tuh, di Kerawang. PP waktu itu kesulitannya sih waktu itu dicegat di perbatasan. Harus ada kayak surat izin. Nah bukan kemungkinan sih, setiap lewat ada aja razia pagi atau malam. Nah itu sih susahnya, dukanya. Makin lama kan makin memburuk, bisnis nggak berjalan. Bisnis apa ya kalau boleh tahu ya? Ya otomotif sih. Ya gitulah, perkuliahan. Oke. Jadi emang kerasa banget ya. Lo harus bikin surat itu modal sendiri. Cuman waktu itu karena agak mahal ya, jadi di puskesmas tuh nggak bisa, jadi harus ada rapid dulu ke rumah sakit rujukan. Jadi ada rujukan juga ya. Waktu itu kan rapid mahal banget tuh. Waktu awal-awal mungkin di atas 1 juta ya kalau nggak salah. Rapid tuh ya? Rapid 1 juta. Dan semuanya sendiri? Sendiri. Tapi lu bikin? Nggak bikin. Karena gue tahu celahnya. Celah apa? Celah buat menghindarin razia. Celah untuk menghindari razia? Ya. Berarti lu gimana ya? Lu membodohi petugas dong atau gimana? Enggak dong. Atau gimana? Di perbatasan tuh petugas on di atas jam 7. Gue lewat kurang dari jam 7. Question gue, pertanyaan gue gini. Lu tahu celah. Biar menghindari petugas. Bener dong? Betul. Iya. Lu kenapa nggak mau ngetes? Karena lu takut? Enggak, gue nggak takut. Karena faktor biaya aja. Biaya? Iya. Buat apa gue ngeluarin uang yang segitu benarnya? Kan itu ada surat keterangannya, nggak kita tes, keluar surat keterangan, itu nggak berlaku maksudnya bukan seumur hidup, selamanya sih. Jadi itu ada waktunya. Ada durasinya. Ada durasinya. Apakah ada durasinya? Apakah kita mau mengeluarkan uang sebanyak itu lagi untuk kedua kalinya? Oke. Gue paham. Jadi kesimpulannya ini pengalaman pribadi ya. Iya. Jadi mungkin kutipannya gini, dia nggak membohongi petugas, dia tahu celah gitu. Bukan celah sebenarnya. Apa tuh? Indonesia masih kekurangan ekonomi finance-nya. Betul sekali. Itu dia. Mungkin lah duit 1 juta bagi orang yang mampu, dia bakal ngelakuin. Dia ingin dirinya menunjukkan gue sehat. Tapi masih banyak orang-orang yang nggak punya duit. Betul. Kasarannya, istilahnya 1 juta dia lagi banyak kebutuhan. Entah, gue nggak tahu kebutuhan setiap orang berbeda-beda, atau bahkan dia udah rumah tangga ngebutuhin bakal anak dan istrinya yang sekedar surat itu, kecuali bisa dirembas oleh pihak kantor atau pihak tertentu. Iya. Ya gitu sih paling. Gue belum pernah. Lo belum pernah? Gue belum pernah. Jujur, gue akhirnya gue tahu dari lo. Kisah tentang lo. Oke, jadi bukan berarti masyarakat Indonesia
nggak mau cek, bukan masyarakat Indonesia nggak mau tes rapid atau tes swab, bukan. Sebenarnya lu mau ya, itu yang gue rasa. Setiap orang mungkin pasti mau. Tapi balik lagi kepentok biaya gimana dong ya. Kita kalau untuk menengah ke bawah mungkin buat kesehatan itu nggak penting, yang penting perut ya kan, udah nggak? Betul, bener. Gue setuju. Gue juga setuju. Gue setuju. Nggak penting, soalnya juga nggak corona juga mereka tetap sakit, paham nggak? Nggak corona tetap sakit, gue setuju. Jadi apa yang ditakutin dari corona gitu? Segitunya ya? Iya, dia lebih takut lapar daripada corona. Gue tahu sekarang. Kita banyak di video kali ini banyak tahu, banyak informasi ya. Secara realnya, secara nyatanya, orang Indonesia, warga plus 62 bukan nggak mau tes, bukan takut karena dirinya kena corona atau enggak. Guys, biaya bro, about money. Dia mampu untuk 1 juta ngeluarin biaya untuk tes COVID, tapi dia bakal sakit. Sakitnya kenapa? Dia nggak bisa makan. Dia punya tabungan 1 juta, dia tes rapid atau tes swab, ngeluarin biaya, tapi anak istrinya nggak makan. Nah itu gue paham. Gila, gue paham. Iya. Kalau lu gimana bang? Kalau gue pribadi, jadi kan bulan Maret tuh ya. Oke. Lu kerja masih di Tangerang atau gimana? Iya, gue masih gue masih kerja di Tangerang. Gue masih dampak yang gue alami masa corona. Iya, pertama gue nggak terlalu, mungkin kalau lu benar-benar secara umum, gue nggak tahu. Akhirnya gue tahu sekarang kali ini kan. Ya itulah pentingnya kita sharing. Akhirnya gue bisa tahu tentang lo. Kalau gue pribadi, ya paling gue nggak bisa untuk waktu yang dimana gue harus main keluar, gue quality time sama istri, gitu. Atau gue liburan kemana dengan keluarga gue, nggak bisa. Dan gue kalau untuk melakukan aktivitas kayak terbatas. Gue pernah ngalamin hal yang unik. Apa tuh? Gue bukan orang yang modern, gue bukan orang yang terlalu paham banget. Jadi gini, adek gue, dia bilang gini, mau McDonald dong gitu. Pernah janji mau beli McDonald. Oke, gue terusin, gue beli McDonald sama adek gue. Gue sampai tempat McDonald di daerah Kalideres Jakarta. Gue McDonald, bagi gue rumit. Jujur, ini pengalaman gue pribadi ya. Statement orang berbeda-beda. Kalian juga boleh statement masing-masing lah ya. Ini pengalaman pribadi. Bagi gue rumit. Kita ngomongin gini loh. Gue lapar. Gue lapar. Dan untungnya gue masih ngerti sedikit-sedikit masalah teknologi. Bagaimana kalau yang datang saat itu bokap gue sama adik gue, misalnya bapak dan anak dong, datang ke McDonald itu, dia mau makan. Serumit itu. Lu tau proses rumitnya. Gue datang, oke, ya gue tau cek suhu, tapi isi formulir. Jadi kita harus isi biodata, isi KTP, isi dan lain-lain lah. Gue tanggal lahir dan lain-lain, pokoknya diisi. Setelah diisi semuanya, cek suhu, hand sanitizer. Oke lah, lo cek suhu hand sanitizer, ya gue terima. Salah satu syarat protokol juga kan emang untuk mencegah. Gue masuk ke McDonald, setelah itu di dalamnya pun gue nggak ketemu namanya. Kalau di McDonald kayak ketemu mbak-mbak, ayo pesan apa kak, silakan gitu kan, pesan apa, menunya gue bisa ngeliat atau ada di meja dan lain-lain. Kali ini enggak, gue secara apa ya, lebih ke visual, jadi di TV gitu, ada layar, gue mesen order di situ. Ada order. Oh kayak apa tuh yang pakai motor tuh? Apa? Yang order apa sih? Apa ya? Kayak pakai motor apa? Yang kita lewat nih. Order. Oke, drive thru. Aduh.
drive-thru lebih enak. Gue lebih setuju drive-thru. Karena komunikasi langsung dengan petugas. Kalau ini kayak TV touchscreen. Gue order pilih mana. Bayangin kalau yang datang bokap gue. Iya. Bokap gue nggak ngerti teknologi. Bokap gue sampai saat ini dia nggak pakai Android, dia masih pakai HP Nokia yang nggak berwarna. Nah itu. Nggak berwarna, jujur aja nggak berwarna. Yang masih ada tombol 1, 2, 3 yang ke bawah, bukan QWERTY ya. Kalau sekarang udah QWERTY ya. Masih ke bawah yang dimana kalau huruf B aja 2 kali pencet angka 2 masih kayak gitu. Bayangin dia harus scan masuk ke website, visit dulu dong, customer dong, isi biodata. Bayangin. Gini lah, gue berpikir begini, ini bukan masalah persyaratan protokol, ini urusan perut bagi gue. Jujur, gue antara terima nggak dan terima. Ini urusan perut, gitu. Bayangin, ketika anak minta sama bapaknya, Pak, udah nangis dong, pengen makan McDonald, gitu. Masa harus ketahan gara-gara persyaratan gitu? Karena orang tua nggak bisa. Paham lo ke situ? Iya. Bayangin lo. Kita harus nunggu berapa bokap lama? Bokap gue nggak ngerti, bokap gue handphone Nokia. Masa iya dia nggak, dia ngomong sama adik gue sama anaknya lah. Kalau bokap gue ke anaknya, nggak usah ya, persyaratannya rumit. Gak mungkin dong, anak kecil. Nggak tahu. Bagi gue kebahagiaan anak kecil prioritas. Betul. Karena hak dia untuk bahagia anak-anak. Mantap. Iya, kepotong persyaratan. Ya dan untungnya perginya sama gue. Bayangin kalau gue kan memang gue udah pisah rumah, gue udah rumah tangga. Ketika adik gue minta sama bapaknya, bokap gue mau makan McDonald, masa dipersulit kayak gitu sih? Birokrasinya ya gue rasain gitu sih, bertele-tele juga. Bener dong, ribet dong. Terus mesen layar di TV, bokap gue mana tahu. Gue akuin, gue orang Indonesia, gue kalangan biasa, gue butuh paket namanya paling hemat, tapi bisa ngerasain McDonald. Kita mana bisa tahu paket? Bener dong. Gue nggak tahu paket. Kalau di layar TV cuma ada gambaran, harganya nggak keluar. Oke. Harga nggak keluar, tapi nggak tahu ini promo atau bukan. Yang gue butuh ini, kita orang plus 62 lah ya, Indonesia. Paling suka yang paket dan murah. Yang paket dan murah. Betul. Itu yang gue butuhin. Kalau order lewat kayak gitu ya mau gimana? Orang tua gue, kasihan adek gue kelaparan, nangis. Minta tolong siapa? Nyokap gue sama, nggak ngerti. Bener dong. Harus ngisi KTP dan lain-lain. Iya, bagi gue ya oke, bagus. Bagi yang kalian yang maksudnya over banget ya, protektif sama diri sendiri, mikir corona itu bahaya. Oke, bagi kalian bagus. Cuman ingat, Indonesia bagi gue masih banyak rakyat yang kurang mampu. Betul. Kurang teknologi. Gitu loh. Ingat gambaran di situnya, protokol boleh lah bagi gue. Cuman iya, oke, kasih kesempatan lah. Iya. Masa kita orang miskin nggak boleh ngerasain McDonald? Kasihan anak kecil. Kalau bokap gue mah ya apalah gitu. Cuman anak, balik lagi ke anak, masa ia mau kelaparan, masa ia mau nangis kejotan gara-gara nggak makan McDonald? Iya. Itu yang gue alamin. Segitunya bagi gue loh. Ya, kalau dibilang dulu sih memang ketat banget ya. Cuman kalau sekarang gimana, Bang? Masih juga. Gua apa ya, kalau gue bilang ya harapan gue bagi pengusaha entah itu jasa makanan atau apalah ya, maksudnya ya, permudahlah gitu, permudah. Karena mayoritas yang datang ke tempat kalian, percaya atau enggak, orang biasa, orang kaya gampang. Grab, Gojek, atau aplikasi online lainnya lah ya, dia nggak perlu kemana-mana karena dia rela ngeluarin budget. Tapi balik lagi, orang biasa, mayoritas yang datang ke tempat kalian tuh orang biasa, yang anak-anak, yang dimana mereka tuh pengen ngerasain ke tempat yang McDonald, yang mewah, seru, ada perosotan, ada apa gitu loh. Kalian ingatlah, mayoritas Indonesia. Cuman ya begitu, balik lagi, gue suka Indonesia, bahkan gue cinta mati sama Indonesia. Gue suka keragaman Indonesia. Gue cinta.
Gue suka keragaman, ada kaya ada miskin, ada Sunda ada Jawa, bener dong, ada pintar ada bodoh dan lain-lain. Gue suka beda-beda gue suka. Cuma balik lagi, ya lu bisa menempatkan kalau emang itu orang nggak ngerti, tolong dipermudah. Contoh gini, gue nggak ngelarang setiap perusahaan atau apa lu pakai peraturan atau isi KTP dan lain-lain, biodata, nggak jadi masalah bagi gue. Tapi kalau ada orang yang datang emang dia teknologinya, ilmu teknologian yang kurang gitu loh, atau gaptek dan lain-lain, ya mohon dibantu, dipermudah, tetap izinkan masuk. Itu yang gue harapkan ya. Bukan ditolak, mohon maaf Pak nggak bisa, harus isi dulu, kalau nggak bisa Bapak pulang atau cari pengganti orang lain. Nggak begitu sampai segitunya ya. Oke, jadi iya lu tau lah belakangan ini seperti itu. Ya gue nggak menyalahkan setiap perusahaan-perusahaan tertentu, gue nggak menyalahkan. Gue tetap balik lagi, ya gue menyalahkan COVID-19 ini, corona ini. Kalau nggak ada corona nggak mungkin begini. Tapi setiap duka pasti ada sukanya bang. Pasti. Menurut lu sukanya apa bang? Sukanya? Iya. Gue pernah ngalamin suka, gue seneng banget corona gitu. Gue nggak bener-bener seneng yes corona ada, yes enggak. Tapi maksudnya yang gue pernah sedikit agak dimana aktivitas gue yang jarang banget tapi bisa gue lakuin itu WFH, work from home. Gue kerja di rumah, walaupun itu nggak lama tapi gue bisa kerja di rumah. Banyak aktivitas yang gue bisa lakuin di rumah. Wah jujur aja rumah gue berantakan, tapi ada manfaat di mana waktu gue bisa nyelesain rumah gue, rapiin rumah. Ada waktu yang di mana gue harus fit juga badan gue. Iya, akhirnya gue bisa olahraga, akhirnya gue bisa ini, ada banyak waktu gitu yang gue rasain. Jadi ucapan sebelum corona nih ada di kayak gini nih, kerja mulu kapan sih liburnya. Nah ini itu terbayar. Dikasih 1 tahun. Itu kan menurut pengalaman gue ya. Iya. Kalau menurut lu sendiri, lu pernah ngalamin sukanya banyak juga sih sukanya. Banyak. Keji dong lu. Enggak juga dong. Kejam dong. Berarti lu demen ada corona kayak gini? Tergantung cara kita menikmatinya. Lu nggak berduka dengan banyaknya kematian di corona ini? Iya berduka. Kalau bilang kalau bisa suka, banyak banget sukanya. Lah, dampaknya kan ke gua. Ada dampaknya ke gua. Oke. Nah, dan gua menyikapi dampaknya itu seperti apa? Ya gua mensyukuri. Mensyukuri adanya corona. Iya dong. Orang lain Indonesia berharap corona cepat pergi, kok lu mensyukuri adanya corona? Lah, banyak hikmahnya. Apa hikmahnya? Gue pengen tahu. Apa hikmahnya? Pertama, kita bisa ngumpul sama keluarga. Lebih banyak waktu untuk keluarga. Berarti selama ini lu jarang ngumpul sama keluarga? Jarang. Kerja di luar kota nih, di Kerawang, berangkat pagi. Oke. Pulang malam, mandi, tidur. Besok itu lagi. Rutinitas kayak gitu. Rutinitas. Tapi dengan adanya corona bisa ngumpul sama keluarga. Ya minimal kita makan bareng lah. Bisa melihat ibu bapak lebih banyak, lebih lama gitu. Oh, lebih lama. Nah, itu. Oke. Itu yang paling lu seneng banget dengan adanya corona? Seneng. Gimana maksudnya? Seharusnya kan dampak corona juga menimpa gua nih di PHK. Itu ya sampai lu di PHK. Gimana nggak duka dong? Iya. Tapi gue menyikapinya dengan suka. Di PHK tapi lu malah suka. Karena ya sukanya kalau lu bisa ngumpul sama keluarga. Jadi gue kepikiran sih buat usaha. Gue bisa realisasi usaha. Pernah realisasi usaha. Terus juga gue sekarang jadi tahu nih pertemanan juga pengaruh dong. Lu sempat yang gue tahu lu sempat jadi nge-Gojek juga ya? Nge-Grab juga. Gara-gara corona ini. Tapi lu suka aja. Suka. Tapi lu kan jadi nggak ada waktu buat keluarga. Tetap aja lu kerja juga dong. Gue orangnya suka jarak jauh sih naik motor.
tapi lu bilang tadi suka ngumpul lebih banyak waktu sama keluarga, tapi sekarang lu tinggalin lagi demi nge-Grab. Lo enggak, gua mah nge-Grabnya dari siang sampai sore doang. Dari pagi sampai siang ada di rumah. Ada di rumah. Masih nyusahin orang tua? Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Kalau lu jauh, kalau lu jauh, berarti kan lu mau nggak mau nyuci baju sendiri, semuanya sendiri. Lu ada di rumah, lu malah dicuciin. Iya juga sih ya. Nambah beban. Iya sih. Itu lu yang lu jadi gini, lu senang-senang, lu bangga. Padahal lu nggak ngerepotin orang tua. Tapi mulianya orang tua balik lagi loh. Mulianya orang tua tuh melihat anak ada di rumah. Iya, gue paham. Tapi bener dong. Iya, lu bilang, wah, gue bangga banget sumpah. Ya mayoritas juga orang pasti berpikir gitu kan. Wah, gue yang dimana gue jauh merantau, gue ngekos, gue dan akhirnya gue bisa ngumpul lagi dengan orang tua, bisa lebih banyak waktu. Pakaian semuanya makan orang tua. Iya sih. Lu bangga, lu senang. Ya, itu tergantung cara kita memandangnya. Oke. Gitu. Sekat kan lu. Ya, jadi semacam kayak gitu ya. Tapi akhirnya lu bisa nge-Grab sampai saat ini masih nge-Grab. Udah enggak? Sekarang udah enggak sih. Oke, udah enggak. Tapi enak lah ya nge-Grab lu jadi cuma siang sampai sore doang. Dan gue juga baru tahu kalau nge-Grab tuh seminggu bisa dapat 1 juta. Ah, serius lo? Iya. Mau gue? Ya. Mau dong nge-Grab gitu aja. Mau gue ya? Cobain aja. Nanti gue coba lah. Capek. Nggak apa-apa. Hari gini nggak capek nggak makan. Iya sih. Nah, gue pernah dapet kata-kata kayak gitu. Gue nanya sama namanya, gue manggilnya Mang Pian lah ya, Sopian. Dia karakter orang yang kalau kerja rajin, gak peduli dengan apapun. Padahal masalahnya banyak. Mang, cara ikhlas gimana? Cara ikhlas. Nah, ini nih ikhlas. Cara ikhlas gimana? Iya, syukurin aja lu kalau ngeliat yang lain. Iya, lu nggak bakalan, lu makin terbebani. Lihat yang di bawah lu. Nah, oke, gue setuju. Karena mayoritas orang bilang begitu. Gue setuju dengan statement itu. Kok lu rajin banget? Kayak lu punya banyak kerjaan, ngurus ini ngurus itu, tapi lu nggak males gitu loh. Gue poin yang gue dapat dari dia bilang begini. Dia bilang ke gue, iya Rip, gini aja, nggak capek nggak makan. Gue sempat berpikir nggak capek nggak makan. Jadi statement dia dalam dirinya gitu, nggak capek nggak makan. Oh, gue paham. Iya, nggak capek nggak makan. Dunia ini tempatnya capek. Betul. Lu nggak capek lu mati. Gitu aja. Damai. Betul. Iya benar dong. Lu mau makan lu capek. Jadi pengemis aja capek, muter-muter kepanasan. Iya. Gue setuju. Bagi gue sempet, gue kalau dibilang tuh kayak terenyuh. Oh, apa ya maksudnya? Gak capek gak makan. Oh, gue tahu artinya sekarang. Real life. Bagi gue, ini kehidupan nyata ya buat lu semua. Jadi lu bisa tahu banyak pengalaman. Pengalaman. Iya. Jadi bergaul sama setiap orang, siapapun yang lu kenal. Jadi orang yang mudah bergaul. Iya. Jadi menurut gue sih corona ngasih banyak hikmahnya. Selain banyak duka, banyak hikmahnya juga. Tergantung kita mau ngambilnya dari sisi mana. Benar. Itu dia. Jadi kan yang kita nggak tahu dari hidup, jadi bisa diajarin nih. Tadinya senang-senang aja dengan gaji, dikasih corona, PHK. Bagaimana lu menyikapinya? Menyikapi ke depannya gitu. Menyikapi tentang PHK. Misalnya lu di PHK nih. Apakah lu menyerah, diem aja, putus asa, atau lu bergerak? Bergeraknya itu mau kemana? Mau ke usaha atau mau nyoba, sedangkan umur lu nggak muda lagi. Berat. Jadi hukum rimba itu mungkin berlaku ya. Kalau kita nggak kuat, kita ditindas. Bagi gue berat. Bagi gue berat. Gini. Gue punya teman yang model kayak gitu. Sama dia pun depresi. Sampai kerja seadanya. Kalau gue posisi kayak gitu, ya beda. Setiap orang beda
beda-beda, punya tekanannya beda-beda, punya masalahnya beda-beda. Kalau posisi kayak gitu, bagi orang ada yang punya masalah, gue di PHK, sedangkan angsuran gue, kontrakan gue dan lain-lain, anak istri, susu, apalagi masih kecil, pressure-nya gede. Nah, gede banget pressure-nya. Nah itu. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Nah itu dia. Hilang semuanya pendapatan. Pressure-nya gede. Cuman, ya gue bilang gini, kalau gue posisi kayak begitu, paling pertama gue sering sama Allah. Gue nggak bisa tahu apa-apa, nyari kerja semuanya susah dan lain-lain. Iya. Makanya ketika gue di PHK nih, dapat Grab yang kerjanya jalan-jalan, dapat uang, lu malah senang dong. Gue ada satu yang bikin gue senang. Kalau gue posisi kayak gitu, gue bisa ngebangun podcast ini lebih baik. Nah itu. Jadi gini. Ini buat kalian ya, sharing aja sih, para penonton ya, nonton para YouTube ya. Hargain setiap orang, aktivitas apapun, konten apapun, hargain dia, gitu. Karena ketika kalian ingin membuat suatu karya, suatu usaha, gitu loh, ketika nggak dihargain itu sakit hati. Betul. Gitu. Kalian pasti bakal senang ketika dihargain. Jadi apa yang kalian lakukan itu akan kembali pada kalian. Jadi hargain setiap usaha seseorang. Kalau emang nggak semuanya kok YouTubers itu cukup penghasilannya, nggak semuanya para YouTubers itu udah makmur, enggak. Para pengejar AdSense tuh banyak banget, jutaan pengejar AdSense. Mereka kejar AdSense, mereka kejar, wah bikin materi pusing sana sini, wah penghasilan nggak ada. Gue kasih tau, mayoritas orang bikin YouTube, bikin AdSense, pengejar AdSense ya, biar menghasilkan uang. Mereka kalangan orang yang belum tentu mampu. Percaya. Mereka ingin merubah kehidupannya dari yang kurang mampu menjadi minimal mampu lah. Hargain. Kalian mampu untuk beli kuota, hargain setiap karya seseorang. Tontonlah dengan baik. Jangan jarak subscribe Caping channel ini. Yoi. Share video gratis. Mantap. Enggak, gue jadi ini mungkin ya kalau YouTube ya gue nggak tahu, mungkin ya 3 tahun atau 4 tahun ke depan mau subscribe kalian saking senangnya aja, jadi kayak ada video-video trial, cuman opening doang, selebihnya harus prabayar untuk subscribe $1 atau berapa. Enggak, untung YouTube-nya baik. Cuma selagi masih free dari YouTube ini, subscribe, share videonya. Kalau kalian suka dengan kontennya, ya lumayan. Hargai dengan subscribe. Cukup dengan subscribe. Gitu doang. Gratis. Bagi gua. Bukannya Indonesia suka gratis. Gue seneng kayak gini. Mantap. Bukannya Indonesia suka dengan yang gratis, maka subscribe lah, mumpung gratis. Gue demen. Ya. Gue demen. Openingnya bagus kali ya kalau gini ya. Aduh. Apa? Opening yang bagus kali ya. Apa Indonesia suka yang gratis? Iya. Itu dia. Ya makanya gue bilang, iya, corona banyak orang yang nggak mampu, banyak orang yang kurang penghasilannya, jadi hargain. Kita mau bikin kayak gini, sharing kayak begini, toh wawasan buat kalian, edukasi buat kalian. Ya namanya juga podcast canda terpadu. Asik. Pokoknya kita terpadu lah. Ya oke. Iya jadi kayak gitu, hargain. Tapi pesan-pesan lu buat subscriber. Pesan-pesan buat subscriber. Kan udah duka, udah suka, pesan-pesan dong. Pesan-pesan sesuai dengan tema kita ya, COVID-19 ya. Pesan gue buat kalian semua yang menonton video ini, pesan gue, ya tetap paling utama patuhi setiap protokol yang ada. Patuhin protokol yang ada. Terus pesan yang kedua bagi gue, dekatkan diri dengan Tuhan. Betul. Dekatkan diri dengan Tuhan. Kita nggak tahu. Kita merasa sehat semuanya. Ada namanya kan sekarang OTG begitu ya. Kita nggak tahu merasa sehat, tiba-tiba kita down juga dong. Ngedrop, terkena. Lebih dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, ingatlah di saat seperti ini, keluarga yang terbaik. Betul. Bagi gua. Keluarga tuh tempat kembali. Tempat kembali. Gini loh, bagi gua,
Lu mungkin ketika nggak ada corona, lu lupa sama keluarga, lu lupa sama orang tua, lu lupa sama saudara dan lain-lain, lupa. Karena lu lagi ada posisinya, perputaran lu lagi tinggi. Tapi ketika ada corona, itu melibatkan berbagai pihak. Lu ketika gue lagi di bawah, gue kena PHK dan lain-lain. Nah, manfaatkan waktu lu dengan keluarga. Keluarga masih bisa nerima lu, orang tua lu masih bisa nerima lu. Gitu. Betul banget. Itu yang gue rasain. Keluarga itu sebaik-baik tempat kembali. Betul. Ya, bagi gue sih saran buat penonton video kali ini, konten kali ini yang posyandu ya. Posyandu. Cuman agak plesetin aja. Plesetin ya. Posyandu. Ya, jadi kayak gitu sih. Pesan-pesan moralnya buat kalian seperti itu. Tetap sayangin keluarga. Protokol. Dekatkan diri dengan Tuhan. Iya, semuanya pasti ada jalannya. Gue percaya pasti ada akhirnya corona ini. Betul. Pasti ada akhirnya. Kalau kita nggak bisa melakukan yang lebih banyak, kita lakukan yang kecil aja. 3M. Asik. Apa tuh? Mencuci tangan. Asik. Gampang itu kan yang gampang. Oke, pertama gampang mencuci banget. tangan. Oke. Coba praktekin gimana. Asik. Gitu. Ya, ya, oke. Kedua, pakai masker. Masker murah kok, satu box berapa? Oke, udah murah ya, udah banyak yang murah ya. Udah jadi murah. lo tonton aja. Terus ketiga, menjaga jarak. Itu paling menjaga jarak. Paling minimal lah. Kalau kita nggak bisa keluar uang buat biaya mandiri kan, itu kan pasti mahal banget, kayak vaksin. Betul. Atau kayak tes swab. Betul. Ya minimal kayak gitu aja lah buat menjaga diri. Oke sih. Itu saran dari kita semua. Jadi oke lah, mulai disiplin dengan diri kita sendiri. Buat Indonesia ini, kalau bisa sih udah nggak ada corona, kita tunjukin sama dunia luar Indonesia sehat. Kalau bisa kita gagalin. Boleh tuh. Indonesia sehat ya. Hashtagnya Indonesia sehat. Jadi kayak gitu ya. Tema tentang COVID-19 kali ini ya, semoga informasi kita, sharing kita, obrolan kita, tongkrongan kita kali ini bisa bermanfaat bagi penonton semua. Dan gue ingetin sekali lagi, subscribe itu gratis. Indonesia suka dengan gratis. Benar-benar kayak Indonesia suka dengan gratis. Jadi jangan lupa untuk subscribe, di like videonya apabila kalian suka, ya di share lah, boleh lah sebagai masukan lah, kalau emang itu bermanfaat ya, di share aja video kali ini. Gitu aja konten kali ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jumpa lagi dengan gue Caping, gue Yahya. bye semuanya. Dadah.